Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wajiban Arabi ingin menjawab soal UTS. 1. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Hukum sebagai alat yang mengatur HAM untuk mendapatkan hak yang sama, dan HAM harus dipertahankan karena ciri negara kita ialah negara hukum yang menjamin adanya hukum dengan tujuan untuk melindungi hak asasi warga negaranya. 2. Hak asasi atau hak kodrati. Manusia merujuk kepada hak yang dimiliki oleh manusia insan. Konsep hak asasi manusia adalah berdasarkan memiliki suatu bentuk yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh semua insan manusia yang tidak dipengaruhi oleh asal, ras, dan warga negara. Positisme adalah suatu aliran filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu hanya bersangkut paut pada hukum positif saja. Ilmu hukum tidak dapat membahas apakah hukum positif itu baik atau buruk, dan tidak pula membahas soal aktivitas hukum dalam masyarakat. 3. 1. Bersifat universal. Beberapa moral dan nilai-nilai etik tersebar di seluruh dunia. Negara dan masyarakat di seluruh dunia seharusnya memahami, menjunjung tinggi hal ini. Universalitas hak berarti bahwa hak tidak dapat berubah atau hak yang dialami dengan cara yang sama oleh semua orang. 2. Martabat manusia. Hak asasi merupakan hak yang melekat dan dimiliki setiap manusia di dunia. Prinsip HAM ditemukan pada pikiran setiap individu tanpa memperhatikan umur, budaya, keyakinan, etnis, ras, gender, orientasi seksual, bahasa, kemampuan, atau kelas sosial. Setiap manusia oleh karenanya harus dihormati dan dihargai hak asasinya. Konsekuensinya semua orang memiliki status yang sama dan sederajat dan tidak bisa digolong-golongkan berdasarkan tingkat hierarkis. 3. Kesetaraan. Konsep kesetaraan mengekspresikan gagasan menghormati martabat yang melekat pada setiap manusia. Secara spesifik, pasal 1 DUHAM menyatakan bahwa setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat martabatnya. Non-diskriminasi terintegrasi kesetaraan. Prinsip ini memastikan bahwa tidak seorang pun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar seperti misalnya warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau kepemilikan, status kelahiran, atau lainnya. 5. Tidak dapat dicabut hak individu yang tidak dapat diregut, dilepaskan, dan dipindahkan. 6. Tidak bisa dibagi. HAM baik hak sipil, politik, sosial, budaya, ekonomi, semuanya bersifat inheren, yaitu menyatu dalam harkat martabat manusia. Pengabdian pada suatu hak-hak yang menyebabkan pengabdian terhadap hak-hak lainnya, yaitu setiap orang untuk bisa memperoleh penghidupan yang layak adalah yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hak tersebut merupakan modal dasar bagi setiap orang agar mereka bisa menikmati hak-hak lainnya atas kesehatan atau hak-hak pendidikan. 7. Saling berkaitan dan bergantung. Pemenuhan dari suatu hak seringkali bergantung kepada kepenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contohnya, dalam situasi tertentu, hak-hak pendidikan atau hak atas informasi adalah saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, hilangnya satu hak mengurangi hak lainnya. 4. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri manusia dan penerapan lainnya pada ruang lingkup bersama HAM lebih dijunjung tinggi dalam era reformasi daripada era sebelumnya. Hak asasi manusia universal dunia yaitu Eropa adalah
negara yang paling dulu menyuarakan HAM, perkembangan HAM di dunia barat dibantai dengan 3 hal, yaitu Marcha Liberum Inggris, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis.